Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat? Berjumpa lagi dengan Abdullah Amrin. Sahabat, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat bersilaturahmi dengan sahabat melalui kajian asuransi syariah. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dalam bermacam kegiatan bermuamalah. Sahabat, mari kita lanjutkan materi kita, materi mengenai agen profesional. Video lalu sahabat kita sudah bahas masalah bagaimana cara melakukan prapendekatan, ya, di mana hampir sebagian besar agen melakukan kegiatan prapendekatan dengan melakukan telepon sahabat. Apa yang harus kita persiapkan sebelum telepon? Ya, kemarin sudah kita bahas sahabat. Hari ini kita akan coba lanjutkan, ya, apa yang harus kita lakukan sebelum kita menelpon, ya. Oke sahabat, mari kita buka materinya. Baik sahabat, kita lanjutkan materi kita. Apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan telepon? Yaitu kita harus melakukan namanya PROD dan PRISS, ya, Prod and Press. Apa itu Prod and Press? Ya, Prod adalah P singkatan merupakan prospect list, daftar calon nasabah, ya, di mana kita pilih, ya, dari sekian nasabah yang akan kita hubungi, ya, yang akan kita telepon. Jadi di mana Anda akan telepon, siapa yang akan Anda telepon, ya, tentunya kita punya data orang yang akan kita telepon agar pembicaraan kita bisa lebih efektif, sahabat. Kemudian kita punya reserve atau cadangan, sahabat, ya. Jadi kita punya cadangan beberapa nama, beberapa sasaran calon nasabah yang akan kita telepon pada hari ini, sahabat, ya. Artinya mungkin saja bisa satu nasabah ketika kita telepon ternyata berhalangan, ya, berhalangan sehingga tidak bisa ditelepon, ya. Mungkin bisa disebabkan karena signalnya yang tidak kuat, ya, sehingga pembicaraan kita agak terputus-putus, ya. Maka kita harus punya beberapa cadangan calon-calon nasabah yang akan kita telepon, ya. Kemudian kita harus, ya, punya tempat ruangan, ya, yang cukup nyaman, yang tenang, ya, sebagai tempat untuk telepon sehingga kita menghindari dari gangguan-gangguan, ya, sahabat, ya. Mungkin tiba-tiba ada OB datang, ya, tiba-tiba ada tamu datang, atau tiba-tiba ada seorang datang pada saat kita telepon. Maka kita pilih ruangan di kantor kita yang cukup nyaman, yang bebas dari gangguan, ya, baik dari suara bising, ya, dari suara suasananya panas, gitu, ya, dan hal lain. Kalau perlu depan kantor kita tulis mohon dan diganggu sedang menelpon, gitu, ya. Maka 3RO-nya adalah office atau ruang kantor yang nyaman. Kemudian desk, ya, meja kita bersihkan dari hal-hal yang tidak ada hubungan pada dari kegiatan telepon menelpon, ya. Jadi barang-barang yang tidak ada hubungannya dari kegiatan telepon harus kita hilangkan, kita bersihkan dari meja kita, sahabat. Yang ada apa? Yang ada adalah agenda, kalender, naskah, sahabat, ya, cermin, perlu juga kita tekan, kemudian bolpen, ya, yang diperlukan untuk mencatat hasil dari pembicaraan kita pihak tersebut, ya. Nah, dari situlah kita akan mengetahui, ya, yang paling efektif, ya, dari hasil pembicaraan kita itu yang mana, gitu, ya, dengan cara apa yang efektif, sahabat, ya. Karena mungkin dari beberapa nasabah calon nasabah kita hubungi, ya, ada beberapa yang tidak bisa dihubungi karena signal, mungkin karena sedang tidak tepat waktunya, mungkin karena gangguan-gangguan lain, sahabat, gangguan phishing, gangguan tamu tiba-tiba,
gangguan orang datang ke ruangan kita tiba-tiba, ya, hal itu kita catat sahabat ya. Itu bagaimana persiapan dan telepon yang baik sahabat ya, harus kita persiapan dari sebelum kita melakukan telepon. Ulangi, jadi ada 4 hal yang harus kita siapkan. Pertama, kita siapkan daftar calon nasabah yang akan kita telepon. Kedua, kita siapkan cadangan nasabah yang akan kita telepon. Ketiga, kita siapkan ada ruangan cukup nyaman. Dan keempat, kita siapkan meja kita bersih dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan telepon sahabat ya. Sahabat, mari kita coba 4 hal tersebut sahabat ya, sebelum kita melakukan pendekatan melalui kegiatan telepon ya. Jadi saya ulangi, ada 4 hal, yaitu prod, P-nya adalah daftar list ya, daftar nama-nama calon nasabah yang akan kita telepon. Kedua, kita punya cadangan nama-nama calon nasabah yang akan kita telepon ya. Kalau calon nasabah awalnya akan kita telepon berhalangan ya, ada gangguan, baik gangguan signal atau gangguan suara dan sebagainya, maka kita punya cadangan calon nasabah yang akan kita telepon. Ketiga, kita harus punya ruangan yang nyaman, ruangan yang bebas dari gangguan, baik gangguan suara ataupun gangguan dari orang-orang tertentu yang datang ke ruangan kita. Kalau perlu di depan ruangan kita tulis, mohon jangan diganggu sedang ada kegiatan telepon. Keempat, meja kita harus bersih dari hal-hal yang tidak ada kaitan dengan kegiatan telepon ya. Maka kita perlu persiapan, yaitu kalender, kita perlu siapkan alat-alat tulis, kita perlu siapkan kalkulator, kita perlu siapkan cermin sahabat ya, untuk menambah yakin diri kita sahabat. Itulah hal-hal yang perlu dilakukan untuk kegiatan sebelum menelpon, yaitu salah satu kegiatan pendekatan sahabat. Baik sahabat, yang saya berikan semoga bermanfaat pada program kali ini. Yuk kita praktekkan ya, kita coba, mudah-mudahan berhasil sahabat. Sukses sahabat ya. Kita hal-hal yang kurang jelas bisa hubungi saya ke 0815 10 666 990 atau via email amrin.amras@gmail.com. Mari kita tutup dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pada majelis, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat.